Baik, untuk lanjutan daripada eh, organisasi pemasaran dan pengendalian pemasaran, saya coba jelaskan mengenai pengendalian pemasaran ya. Kita lihat screen berikut. Jadi untuk pengendalian pemasaran ini lebih membandingkan bagaimana kegiatan perusahaan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana yang telah ditetapkan dalam bidang pemasaran tentunya ya. Kemudian perencanaan pemasaran ini merupakan penentuan langkah yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, misalnya pada masa yang akan datang, ya bisa 6 bulan ke depan ataupun 5 tahun ke depan, tergantung daripada rancangan daripada manajer pemasar maupun perusahaan sebagai pengambil keputusan akhir akan suatu produknya. Manajer pemasaran ini yang dapat berhasil adalah yang mampu mengevaluasi atas keputusan yang telah diambil oleh perusahaan maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh bidang pemasarannya. Ya. Kemudian ruang lingkup pengendalian di sini ada pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran ya, bagaimana kita bisa memberikan pelatihan misalnya ataupun penyuluhan kepada tenaga pemasar ya, baik itu berupa training maupun bisa di luar atau in-house training. Kemudian organisasi bidang pemasaran yang tadi yang sudah jelaskan sebelumnya bisa juga dikembangkan lagi melalui research and development tentunya. Kemudian sarpras yang ditingkatkan dalam bidang pemasaran misalnya dengan ikut sertanya pada media sosial misalnya ataupun media digital atau mengikuti marketplace yang marak jadikan alat atau media pemasar yang paling efektif pada masa saat ini. Selanjutnya ruang lingkup yang bisa dijadikan pengendalian pemasaran di sini adalah daripada efektivitas program, strategis pemasaran, ya rencana strategis pemasaran, keuntungan yang diharapkan daripada perusahaan, ya apakah bisa meningkatkan laba pengendalian tersebut, kemudian efisiensi, ya efisiensi ini pasti berhubungan dengan SDM maupun keuangan dari masing-masing tenaga pemasaran, ya apakah slide canvassing itu dapat membantu peningkatan produk atau tidak, ya bisa dilakukan review atas hasil canvassing di tiap-tiap daerah misalnya. Ini ada syarat pengendalian ya, tentunya adanya penentuan target atau objektif, kemudian standarnya juga yang digunakan, apakah standarnya sesuai dengan kondisi perusahaan, kemudian adanya pembagian tugas atau job desk, jangan sampai tumpang tindih antar sales misalnya, kemudian adanya pelaksanaan secara teratur, bagaimana pengendalian dilakukan, apakah 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi tidak boleh dilakukan di luar jadwal, karena kalau dilakukan di luar jadwal, pengendalian itu tidak bisa dinilai program-program yang telah dicanangkan. Misalnya dicanangkan 3 bulan, tapi baru direview 2 bulan, ya belum efektif tentunya. Dan itu di luar daripada analisis review yang dilakukan oleh pengendalian daripada pemasaran. Sistemnya ada terbuka dan tertutup tentunya, ya. Terbuka di sini memiliki wewenang, pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas ya, dilaporkan dulu kepada atasannya kemudian diambil keputusan. Kalau tertutup biasanya memiliki wewenang untuk memutuskan masalah. Ini contohnya bisa kalian lihat. Di sini juga ada falsafah daripada pengendalian dari sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi biasanya daerah pemasaran tidak cukup luas, desentralisasi biasanya memiliki lokasi pasar yang cukup luas. Informasi bisa berasal dari, jadi kalau kita mau mengendalikan pemasaran itu bisa jadi laporan penjualan dan laporan pemasaran. Laporan penjualan ini tentunya berhubungan dengan omset, kalau laporan pemasaran ini berhubungan dengan pelanggan ataupun konsumen. Juga laporan hasil pengamatan dan survei pasar atau riset pasar, marketing riset. Ya. Ada 6 jenis pengendalian, yaitu efektivitas daripada program, kemudian rentabilitas usaha, kemudian penelitiannya efektif atau tidak, ya riset pemasaran yang dilakukan,
Kemudian pengendalian strategisnya apakah sesuai dengan visi misi jangka panjangnya daripada pemasaran, ya. Kemudian pengendalian efektif program ini ditujukan untuk berhasil tidaknya suatu program tersebut dilakukan. Ada 4 di sini unsur pentingnya, yaitu program harus disusun, artinya direncanakan, kemudian hasil prestasinya baik, tidak menyimpang tentunya, dan adanya koreksi. Untuk alat ukurnya di sini ada analisis hasil penjualan, kemudian bisa merupakan varian penjualan daripada suatu produk, dan analisis penjualan mikronya sesuai wilayahnya misalnya. Ada juga analisis share pasar, bagaimana prestasi penjualan bisa dikatakan berhasil oleh mengatasi pesaingnya. Ini asumsi-asumsi atas kekuatan perusahaan yang dimiliki, ya. Kemudian share pasar yang berfluktuasi juga bisa dijadikan satu alasan, ya. Untuk komponennya di sini ada share pasar ada 4, yaitu penetrasi langganan, bagaimana kita memperluas langganan, loyalitas langganan, ya kita mempertahankan bagaimana pelanggan itu bisa loyal kepada produk yang kita miliki. Kemudian ada selektivitas langganan, kita menyeleksi pelanggan-pelanggan mana yang loyal dan mana yang tidak loyal misalnya. Dan selektivitas harga, ya hari ini kita bisa filter harga-harga mana yang kira-kira bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Tentunya dengan harga murah, promosi yang banyak, itulah yang diminati oleh konsumen kita. Kemudian ada kerangka strategis daripada pengendalian pemasaran. Di sini ada analisis pasar dan pengkajian daripada kerangka dasar strategis tersebut. Adanya perbedaan kuantitas juga menjadi hal yang harus dikendalikan, serta sebab terjadinya perbedaan antara kontribusi yang terjadi di share pasar tersebut. Mungkin demikian daripada materi pengendalian pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.